Allah Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa ajwaji wa dzurriyyati wa ali baitil kiram. Qala Ibrahim Allah Ta'ala wa nafa'na bihi wa aidan alaina bi barakatihi mu'allif hadal kitab Salim bin Subair rahatumin rahimallahu ta'ala. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Arsalahu basyiran wa nadhiran wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyati qadra wa ala alihi wassahbihi wa man tabi'a hudahu khaira amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala aidan fi ayatil ukhra wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Wa qala aidan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq wan nasiril haqqi bil haqq wal hadi wa ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan kepada kita nikmat yang luar biasa, nikmat yang paling utama. Kita diberikan nikmat iman dan Islam, diberikan nikmat sehat, nikmat kuat untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salamnya mari kita curah limpahkan kepada baginda habibana wa nabiyana wa maulana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, tabi'in itba'i tabi'innya, ulama mutaqaddiminnya, ulama mutakhirinnya. Tak lupa kepada kita semua selaku umatnya yang ingin mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil jaza. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin jumratal mu'minin rahimakumullah, jamaah mushola al-islah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan salat maghrib secara berjamaah yang insyaallah
selepas melaksanakan badiah al-maghrib, kita mengadakan thalabul ilmi, menuntut ilmu, yang insyaallah kajian yang akan kita bahas referensi daripada kitab Safinatun Najah, yaitu membahas ilmu fikih yang terdiri dari pasal-pasal, yaitu dengan judul-judul pembahasan kita masih mengenai, yaitu mengurusi jenazah. Beberapa bulan yang lalu kita sudah membahas daripada pasal mengurusi jenazah, kewajiban selaku umat muslim bagi kita semua, yaitu mengurusi jenazah, diberikan hukum kewajiban kita, yaitu melaksanakan fardu kifayah. Kewajiban selaku umat muslim, orang Islam, bagi kita semua harus bisa mengurusi jenazah, dimulai yaitu memandikannya, mengkafaninya, mensolatinya, dan menguburkannya. Di bulan-bulan yang sudah terlewati, kita sudah membahas mengenai memandikan jenazah, terus mengkafani jenazah, terus yang terakhir di bulan kemarin yaitu mensolati. Pertemuan kali ini masih kewajiban kita melaksanakan fardu kifayah, yaitu yang keempat, mengenai menguburkan jenazah. Dalam ini pasal mualif hadal kitab yang mengarang ini kitab Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, utawi iki yaiku pasal sawiji, akulu dafni, utawi lewih kedik-kedikne ngubur mayit. Iku haprotun, sekedukan, takdimu kang nutupi apa hukroh raihatahu ing ambene mayit, wa tahrisuhu lan ngeroksot hu, wa tahrisuhu lan ngerokso apa hukrohu ing mayit minasibai saking hewan galak, wa akmaluhu utawi lewi sampurnane dapnu ngubur mayit
iku qomatun sagedeg, wa bastatun lan setangkah, wa yuda'u lan den teleh apa atuhu pipine mayit ala turabi intase lebu, wa yajibu lan wajib apa taujihu ngadepe ing mayit ilal kiblati maring kiblat. Bil barakah dengan melugohi daripada warisan wali-wali Allah mengenai pembacaan kitab kuning dilugoh dengan menggunakan bahasa Arab. Dengan bahasa Arab dilugohkan memakai bahasa Jawa, karena wali-wali Allah banyakkan adanya di Jawa. Di Bil Barakah, sebelum kita membahas daripada yang dilugoh tersebut dengan metode bahasa Jawa, Bismillahirrahmanirrahim. Paslun, dalam ini pasal aqulu dafni dalam mengurusan jenazah. Yang keempat mengenai mengubur. Mengenai mengubur ada minimalnya, ada lebih sempurna. Jadi dibagi dua. Ada minimalnya mengubur jenazah, ada lebih sempurnanya mengubur jenazah. Yang pertama aqulu dafni, paling sekedik, paling sedikit mengenai mengubur jenazah, prosesnya menggalinya tanah di kuburan untuk mengubur jenazah, minimalnya yaitu hufratun, yaitu sekedukan. Sekedukan itu gak nyampe 1 meter pun ya. Taktimu, supaya asalkan si jenazah itu raihatahu, taktimu asalkan jenazah yang akan dikuburkan tersebut menutupi jenazah tersebut. Raihatahu seandainya jenazah tersebut sudah bau busuk, dikubur dengan
minimalnya ya hufratun, sekedukan, yaitu dengan menutupi jenazah. Seandainya jenazah tersebut busuk, roya tahu, supaya hilang, yaitu ambe jenazah bau busuk tersebut. Itu minimalnya mengubur jenazah. Asalkan tertutupi jenazah tersebut, dan seandainya bau busuk, hilang ambenya bau tersebut, dikuburnya di jenazah tersebut, bisa saja. Itu minimalnya. Terus wa tahrisuhu minasibai, seandainya di suatu daerah tersebut banyak hewan yang liar, sato yang galak, hewan yang galak, bila mana jenazah tersebut dikubur dengan hufratun, dengan sekedukan, asalkan tertutupi, baunya juga hilang, dan teraksa atau tercegah dari dimakannya hewan yang liar tersebut, supaya nggak bisa si hewan tersebut memakan yang dikubur dengan hufrah, dengan sekedukan, nggak menyampai 1 meter, supaya yang penting tertutupi jenazah tersebut, terus aman. Seandainya bila ada satu hewan yang liar yang ingin memakan jenazah tersebut, itu sudah bisa dilaksanakan mengubur jenazah. Tetapi itu paling minimalnya, paling minimnya. Mungkin ada sesuatu tidak bisa lebih sempurna mengenai mengubur jenazah, maka diberikan paling minim mengubur jenazah dengan hufratun, yaitu asalkan menutupi, walau seandainya bau bisa hilang baunya dengan hufrah tersebut. Itu minimal mengubur jenazah. Wa akmaluhu qomatun wa bastatun. Ini yang biasa galib-galibnya di kehidupan kita mengenai mengubur jenazah, yaitu wa akmaluhu, lebih sempurnanya mengenai mengubur jenazah qomatun wa bastatun. Ini lebih sempurnanya. Qomatun wa bastatun, yaitu sededep
berdirinya manusia dewasa wabastotun ditambah dengan tangan, di tingginya berdirinya kita ditambah dengan sekiranya di tangan, di berdiri ditambah setangtung atau seberdirinya kita, itu lebih atau paling sempurnanya, lebih sempurnanya. Ya, kita berdiri manusia dewasa rata-rata 1,5 meter lah, 1,5 meter atau 1,60 meter. Terus wabastotun ditambah lagi selengan tangan kita. Jadi setangtung bisa berdirinya kita dengan mengangkatkan tangan lengan kita sampai ke atas. Itu paling sempurnanya buat menguburkan jenazah, liang kuburnya ya, tanah yang digali. Tidak sampai segitu pun, yang komatun wabastotun seberdirinya kita ditambah mengacungkan tangan, itu pun tidak apa-apa. Biasa yang kita lihat ini seberdirinya kita ya, paling biasanya. Adapun yang sampai dada itu pun tidak apa-apa, karena batasnya tadi pun minimalnya pun tadi bisa menutupi. Apalagi ini lebih dalam, itu kategorikan masuk sempurnanya. Tapi lebih daripada tadi hufratun, asalkan menutupi, walaupun dari ambenya tidak ke ambe, lebih dari itu masuk dengan kategori sempurna. Sudah digali untuk menguburkan jenazah, lebih sempurnanya lagi dibuat lubang. Ini sudah tadi menggali kiraan seberdirinya kita, terus dibuatkan lubang sekiranya pas untuk menyimpan atau meletakkan jenazah tersebut ke tanah. Dibuatlah seolah-olah itu tempat atau kamar untuk jenazah tersebut. Jadi di bawah itu dibikin lobangan, berada di sebelah pinggir sebelah barat, dibikin lubang ataupun kamar buat meletakkan jenazah tersebut. Sudah
pas jenazah tersebut dimasukkan ke dalam kamar atau lubang, dihadapkan pipinya, wa yudau haduhu. Nah, sebelum dihadapkan pipinya, dibuka tali-talinya, tali-tali jenazah tersebut, ada tali pocongnya, itu dibuka, dilepaskan. Sudah dibuka si tali-tali tersebut, wa yudau haduhu, terus pipinya disimpan ala turabi, disimpan si pipi jenazah tersebut, otomatis sudah menghadap kiblat. Si jenazah tersebut otomatis sudah menghadap kiblat. Dibuka, dihadapkan pipinya ke tanah, sudah menghadap kiblat. Sudah dilepaskan tali-talinya, terus dihadapkan, disimpan pipinya si jenazah, dibuka wajahnya, dihadapkan pipinya ke tanah, terus wayajibu taujihu ilal kiblati, terus wajib menghadap kiblat. Dengan wayudau haduhu tadi juga otomatis sudah menghadap kiblat. Jadi diangkat si jenazah tersebut, dimasukkan ke lubang yang dibikin buat kamarnya, dibuka terus, tali-talinya dibuka, terus pipinya dihadapkan ke tanah. Sudah dibuka, pipinya dihadapkan ke tanah, otomatis sudah menghadap kiblat. Wajib di sini menghadap kiblat bukan wajib ain. Di sini wajib tauji, yaitu wajib sudah menghadap kiblat, kan wajib ain. Kalau wajib ain dan menghadap kiblatnya, betul-betul itu kiblat atau Ka'bah. Di sini wajibnya wajib tauji, yaitu asal ngadep kiblat. Itu sempurnanya dafnul mayit, mengubur jenazah. Sudah dihadapkan ke kiblat, posisi tadi sudah clear, dibuka tali-talinya, dihadapkan pipinya, dikenakan ke tanah pipinya, terus udah pas
menghadap kiblat. Udah selesai itu semua, terus dalam mengubur mayit lalu diazani, ya. Diazani, udah selesai diazani, diiqomah. Kenapa harus diazani? Diiqomati. Karena jenazah dihadapkan ke kiblat, pipinya kenakan ke tanah, karena manusia asalnya dari tanah, jadi kembali ke tanah. Udah selesai diazani, diiqomah, lalu diratakan tanah kuburan tersebut. Udah rata semua tanah kuburan tersebut, ada yang namanya talqin mayit. Itu suka ditalkinin mayit. Kenapa ada talqin mayit? Setelah rata, setelah dikubur, setelah diazani, diiqomati, udah rata kuburan tersebut, lalu membaca talqin mayit. Karena adanya talqin mayit, bahwasannya mayit tersebut akan didatangi dua malaikat, yaitu malaikat yang menanyai di alam kubur, di dalam kubur, yaitu malaikat Munkar dan Nakir. Makanya membaca talqin mayit membantu supaya mayit ditanya di dalam kubur oleh malaikat Munkar dan Nakir. Kata malaikat Munkar Nakir, "Marobuka, siapa Tuhan?" Insya Allah akan bisa menjawab, "Siapa Tuhan?" "Allahu Rabbi, Tuhanku Allahu Rabbi." "Siapa nabimu?" Kata malaikat Munkar Nakir, "Nabiku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Dengan adanya talqin mayit, insya Allah membantu terhadap mayit yang akan ditanya di alam kubur, di dalam kubur oleh malaikat Munkar Nakir. Itu tambahan daripada yang ada mengenai mengurus jenazah, mengubur jenazah. Dalam mengubur jenazah mesti dengan
praktek dengan tata cara. Kalau kita sering mengikuti ke makam mengubur jenazah, kita sudah melihat, pasti kita sudah hafal. Dalam referensi kitab ini yang sudah kita ketahui mengenai mengubur jenazah sudah dijelaskan dalam kitab Safinatun Najah mengenai mengubur jenazah. Sini hanya sepintas mengenai menguburkannya saja, mengenai batas dalamnya kuburan tersebut. Dengan tambahan mengenai mengurusi mengubur jenazah, ada yang lainnya, ada mentalkinkan mayitnya, ada menghadapkan jenazahnya ke kiblat, itu semua dijelaskan dalam kitab yang lebih. Ini hanyalah dasar dari kitab fikih. Yang lebih di atasnya kitab Safinatun Najah ada Batul Qorib dengan matannya, dengan disarai dengan Bajuri. Ada lagi lebih besar kitab I'anatut Thalibin. Kalau Safinatun Najah dasar lebih jelasnya di kitab-kitab yang lebih besar lagi. Ini kewajiban kita fardu kifayah mengenai mengurusi jenazah, yaitu ada empat wajib kifayah kita mengenai mengurusi jenazah. Ada empat. Yang pertama yaitu proses memandikan, yang kedua mengkafani, terus yang ketiga mensolati, dan yang terakhir jenazah dikuburkan. Jadi itu semua fardu kifayah atau wajib kifayah kita mampu. Bila mana tidak ada seorang pun yang bisa melaksanakan fardu kifayah tersebut, maka kita semua yang ada akan mendapatkan dosa. Kalau begitu banyak orang ada yang bisa melaksanakan fardu kifayah tersebut, maka akan gugur dosa-dosa oleh orang yang melaksanakan fardu kifayah tersebut. Jadi menggugurkan kewajiban orang banyak dilaksanakan atau dilakukan oleh satu orang, itu namanya fardu kifayah. Berbeda dengan
fardu ain atau wajib ain. Kalau wajib ain itu harus dimiliki oleh diri pribadi masing-masing, oleh diri kita sendiri. Contoh, kalau wajib ain, contoh melaksanakan sholat wajib, ilmunya melaksanakan sholat wajib tidak bisa diwakilkan. Dari mulai takbiratul ihram sampai salam itu wajib ain, harus dimiliki oleh diri masing-masing. Jadi ada wajib ain, ada wajib kifayah. Kalau wajib kifayah atau fardu kifayah ini yaitu contohnya mengenai mengurusi jenazah. Di kita sudah bisa, karena sudah mengetahui cara kita memandikannya, mensolatinya, mengkafaninya, menguburkannya. Maka kita sudah mampu melaksanakan itu semua. Seandainya tidak ada yang bisa, kita sudah bisa, yaitu akan menggantikan orang-orang banyak dengan yang kita lakukan. Itu wajib kifayah atau fardu kifayah. Jadi hadirin ma'asyiral muslimin, para jamaah mushola Islam yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengenai mengurusi jenazah, pasal-pasal mengurusi jenazah sampai di sini ya. Nah, selanjutnya yaitu pasal masih terkaitan dengan jenazah. Ya. Satu pasal lagi masih berkaitan dengan jenazah. Tapi kewajiban fardu kifayah sudah selesai dengan 4 pasal. Itu pasal pertama, pasal memandikan, yang kedua pasal mengkafani, yang ketiga pasal mensolati, yang keempat pasal menguburkan. Satu pasal lagi masih mengenai jenazah. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita masih bisa melanjutkan daripada pembahasan ilmu fikih. Pasal selanjutnya yunbasul mayit. Mungkin dicukupkan sampai di sini saja pertemuan kali ini mengenai mengurusi jenazah. Insya Allah mudah-mudahan kita semua masih diberikan umur yang panjang untuk bekal ibadah, untuk melaksanakan ibadah. Akhirnya kita mendapatkan ridhonya Allah, insya Allah ditempatkan di surganya Allah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin, para jamaah mushola Islam yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tutup kajian kali ini, kita sempurnakan dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.